Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para saimin dan saimat rahimakumullah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas lanjutan kajian kita yang lalu, yaitu jendela tauhid. Kita masuk kepada jendela tauhid yang pertama. Jendela tauhid yang pertama adalah memaknai kalimat la ilaha illallah. Memaknai kalimat la ilaha illallah. Karena inilah pondasi pertama dari tauhid itu. Ketika kita memaknai, memahami kalimat la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya, dengan setepat-tepatnya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu, saudara, kita memahami makna la ilaha illallah? Langkah pertama adalah dengan memaknai lafaz. Makna lafziyah atau makna lughawiyah dari la ilaha illallah. La itu panjang. La ilaha illallah itu pengucapannya. Sehingga kita membaca la ilaha illallah itu dengan tenang, dengan ucapan perlahan, boleh sedikit dikeraskan tetapi jangan cepat-cepat. La ilaha illallah. Karena sebagian orang mengejar banyaknya la ilaha illallah ucapannya, tapi tidak betul bacaannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, la itu artinya tidak ada. La nafi, nafiyatul jins, meniadakan apapun, benda yang sesudahnya. Apa yang ditiadakan oleh la ilaha illallah, oleh la ilaha, tidak ada Tuhan. Ilaha ini artinya Tuhan. Ini isim nakirah. Tuhan dalam berbagai dimensi bentuk apapun yang dituhan-tuhankan oleh manusia. Jadi tidak ada Tuhan apapun, karena la-nya nafiyatul jins, jenis apapun. Barulah kemudian dilengkapi illallah. La ilaha illallah. Illa ini pengecualian. Namanya adat istisna. Istisna itu pengecualian. Apa yang dikecualikan? Ilaha, Tuhan. Pengecualiannya mana? Mustasnanya adalah Allah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali hanya Tuhan itu adalah Allah. Jadi ilaha mustasna minhu. Illa, adat istisna bertasdik itu illa. Jangan ilah tapi illallah. Allah itu mustasna, yang dikecualikan.
hanya yang betul-betul Tuhan itu hanyalah Allah. Kalau kita pahami lafaz ini dengan baik, maka masuklah ke hati, meresap ke jiwa kita, la ilaha illallah. Ketika lidah kita mengucapkan, pikiran kita mengolah makna kalimat itu, dan hati kita membenarkannya, disinilah baru akan bisa kalimat ini menjadi kunci surga. Seperti kata Rasulullah, man akhiru kalamihi qaulul la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir ucapannya ketika berpisah ruh dengan jasadnya bisa membaca la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini kalimat kunci surga. Selanjutnya la ilaha illallah ini kita langkah kepada makna kalimat la ilaha illallah ini adalah cabang iman yang paling utama. Setelah dia kuncinya surga, adalah kalimat paling utama tentang bukti keimanan. Rasulullah dalam hadis beliau yang populer, al-imanu sab'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u minal iman. Iman itu 67 cabangnya. Yang paling tinggi cabang iman adalah afdaluha qaulul la ilaha illallah. Kita bisa membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Selanjutnya yang ketiga pemaknaannya, kita sadari bahwa la ilaha illallah ini adalah kalimat seutama-utama zikir kita. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah membaca la ilaha illallah. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ketika kalimat la ilaha illallah kita maknai, lalu kita implementasikan dengan pemahaman berikutnya melalui ayat-ayat Allah, terutama pertama ayat kursi Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah tiada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi selalu mengurus makhluk. Melalui surat Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, dengan makna yang sama di awal surat Al-Baqarah 255 ayat kursi itu. Kemudian inti istighfarnya juga dari Nabiullah Yunus dalam perut ikan. Itu juga dimulai dengan la ilaha illallah. Lihatlah surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali yang Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalimat ini kita maknai, kita cintai, dan kita jadikan hiasan lidah, kita jadikan permata hati, dan kita implementasikan ketika melihat seluruh ciptaan Allah di alam semesta raya, baik yang besar ataupun yang kecil. Di baliknya tergambar bahwa itu adalah lambang tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena alam ini patuh kepada satu kehendak,
Matahari selalu terbit di ufuk timur. Tidak pernah dia terbit di barat, di utara atau di selatan. Karena tunduk kepada satu kehendak. Kehendak tauhid. La ilaha illallah. Selalu berganti siang dengan malam secara normal dan teratur. Kenapa? Karena dia tunduk kepada satu perintah. Perintah tauhidnya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Ketika ini kita pahami dengan baik. Kalimat inilah yang menyebabkan misalnya orang-orang terkenal masuk Islam. Seperti Cat Stevens, penyanyi Inggris yang bergelar Yusuf Islam, punya Islamic Center di London sampai 4 juta lebih jamaahnya, pengikutnya. Karena dia tertarik dengan kalimat tauhid, dengan kalimat Allahu Ahad, Allah hanya satu, la ilaha illallah, yang tersurat dan tersirat secara jelas dalam surat Al-Ikhlas ayat 100, surat 112 di dalam Al-Quran. Ketika kita ingin memantapkan pemaknaan la ilaha illallah, dalamilah tafsir surat Al-Ikhlas. Dan ketika di Madinah diceritakan dalam hadis, ada seorang pemuda menjadi imam di Masjid Nabawi. 3 hari 3 malam dia solat jahar. Setelah Al-Fatihah selalu membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Sehingga jamaah melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami punya imam anak muda Masjid Nabawi yang kebangun pertama kali 3 hari 3 malam di solat jahar, maghrib, isya, subuh. Terus begitu, setelah Al-Fatihah dia membaca Qul huwallahu ahad. Kalau begitu panggil imammu itu, bawa kemari, kata Rasulullah. Ketika dipanggil, dia ditanya, betulkah kamu imam di Masjid Nabawi? Betul ya Rasulullah. Betulkah ayatmu selalu Qul huwallahu ahad terus Al-Ikhlas? Betul ya Rasulullah. Apa tidak dapat surat lain ayat-ayat? Dapat ya Rasulullah. Dan kenapa kamu terus membaca Qul huwallahu ahad itu? Karena aku mencintainya ya Rasulullah. Aku cinta kepada Allah. Ketika membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Timbul kecintaan dan kerinduanku kepada Allah ya Rasulullah. Rasul tersenyum dan memeluknya. Engkau wahai anak muda akan masuk surga karena cintamu dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.